Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Febri Sabila, Hanisa Uliati, Ria Anggraini Putri, Ahmad Rainaldi Simba, dan Kania Resta. Bab 1. Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Paradigma administrasi publik. 1. OPA, 2. NPM, dan 3. NPS. 1. OPA atau Administrasi Publik Lama. Pemikiran pada OPA antara lain 1. Dikotomi administrasi politik, 2. Manusia rasional, dan 3. Teori pilihan publik. Ada dua kunci dalam memahami OPA. 1. Adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. 2. Adanya perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaan hak organisasi publik diberikan kepada manajemennya atau pemimpin, agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif. Berikut pembagian rasionalitasnya. OPA termasuk rasionalitas sinoptik atau administrative man. NPM termasuk rasionalitas ekonomi atau economic man. Sedangkan NPS termasuk rasionalitas strategi atau formal. Konsep kepentingan publik. OPA, kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum. NPM, kepentingan publik diwakili agregasi kepentingan individu. NPS, kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai. Kebijakan publik dan administrasi publik berfokus pada satu tujuan yang ditentukan secara politik. 3. Administrasi publik mewakili peran terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. 4. Penyampaian layanan harus dilakukan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat yang terpilih dan diberikan keleluasaan terbatas dalam pekerjaan mereka. 5. Administrator bertanggung kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokrasi. 6. Program publik dikelola melalui organisasi hierarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. 7. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. 8. Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup, sehingga keterlibatan warga terbatas. 8. Peran administrator publik adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. 2. New Public Management atau manajemen publik baru. Konsep NPM didasarkan orientasi pemangkasan atau penghematan biaya, mengutamakan mekanisme pasar, manajemen kinerja, dan juga peningkatan kualitas pelayanan. Ada 10 prinsip NPM menurut Osborne and Plastric. 1. Pemerintah katalis, mengarah daripada mengayung. 2. Pemerintah milik komunitas, memberdayakan daripada melayani. 3. Pemerintah kompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam penyampaian layanan. 4. Pemerintah berbasis misi, mengubah organisasi berbasis aturan. 5. Pemerintah berorientasi nilai, mendanai hasil bukan masukan. 6. Pemerintah yang didorong pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. 7. Pemerintah yang giat, penghasilan daripada pengeluaran. 8. Pemerintah antisipatif, mencegah bukan mengobati. 9. Pemerintah desentralisasi, dan dari hierarki ke partisipasi dan kerja tim. 10. Pemerintah berorientasi pasar,
memanfaatkan perubahan melalui pasar. Kritik dan perdebatan pada NPM. Pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan melayani, tetapi lebih bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Bab 2. Akar dari layanan publik baru warga demokratik. Akar dari layanan publik baru warga demokratik. Akar NPS yang dikemukakan oleh Dimmock, Dahl, dan Waldo antara lain: 1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil. 3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. 4. Administrasi negara postmodern. Prinsip-prinsip NPS antara lain: 1. Melayani bukan pelanggan. 2. Mengutamakan kepentingan publik. 3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan. 4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. 5. Menyadari akuntabilitas bukan merupakan hal yang mudah. 6. Melayani daripada mengendalikan. 7. Menghargai orang, bukan hanya produktivitas. Bab 3. Melayani warga negara bukan pelanggan. Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang nilai-nilai bersama dari kumpulan kepentingan masing-masing individu. Oleh karena itu, aparatur pelayanan publik tidak hanya menanggapi merespon pelanggan, tetapi lebih fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan antar warga negara. Selanjutnya, kebajikan sipil dan kewarganegaraan demokratis. Mendefinisikan etis kewarganegaraan berkaitan dengan sifat keanggotaan seseorang dalam komunitas politik, termasuk masalah-masalah seperti hak dan tanggung jawab warga negara. Kami akan fokus di sini pada interpretasi etis kewarganegaraan, namun bahkan di sini ada pertanyaan tentang: 1. Bagaimana teori kewarganegaraan dapat dirumuskan? 2. Bagaimana masyarakat modern telah terbentuk, dan kami akan mengatakan membatasi peran warga negara. Dan ketiga, apakah ada alasan dan harapan untuk membangun keterlibatan warga yang lebih aktif dalam proses pemerintahan. Teori upaya kewarganegaraan, upaya untuk memahami peran dan tanggung jawab untuk yang tepat dari warga negara, ditelusuri kembali ke filosofi Yunani kuno. Peran warga belakangan ini, cita-cita kewarganegaraan sebagian besar diliputi oleh peningkatan kekuasaan, profesionalisme, dan kompleksitas. Membangun keterlibatan warga, ada sejumlah alasan yang mungkin kita harapkan akan tinggi partisipasi publik dalam masyarakat demokratis. Administrasi publik lama dan layanan klien. Administrasi publik lama sebagian besar berkait dengan penyampaian langsung layanan atau pengaturan perilaku individu dan perusahaan. Mereka yang ada di bagian penerima umumnya disebut sebagai klien. Kata klien tentu saja berarti pihak penerima jasa profesional. Yang menarik pada kata klien berasal dari bahasa Latin cliens, yang berarti tergantung atau pengikut. Dalam banyak kasus, badan publik yang beroperasi di bawah administrasi publik lama menangani klien mereka dengan cara dipandang membutuhkan bantuan, dan mereka yang berada di pemerintahan melakukan upaya jujur untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan melalui penyelenggaraan program publik. Mereka yang berada di agensi terlihat sebagai mengontrol mereka yang tergantung pada agensi. Bagi banyak klien, pandangan agensi tampak cukup merendahkan dan bahkan meremehkan. Pelayanan publik sebagai perluasan kewarganegaraan.
Ide kewarganegaraan demokratis sejak awal menjerat tugas atau kewajiban tertentu dari warga negara untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat, usaha untuk mempercepat rasa kewarganegaraan publik. Cita-cita demokratis dengan jelas mengumpulkan warga negara yang aktif dan terlibat, yang didorong setidaknya sebagian oleh komitmen untuk melayani orang lain dan melayani masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ahli teori politik kontemporer, bajikan kewarganegaraan di posisi budaya yang sesuai dengan kewarganegaraan. Dengan demikian ada dua macam: kemauan untuk melangkah maju dan menanggung beban kantor, pabrik, dan dua, kesediaan untuk menunduk kepribadian dengan persyaratan ketaatan publik. Manajemen pabrik baru dan kepuasan pelanggan. Manajemen pabrik baru membahas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Tidak hanya masalah praktis, tetapi dari posisi teoritis yang berbeda. Sudut pandang teoritis ini dengan jelas mendasari cara manajemen pabrik baru memandang hubungan antara mereka yang berada dalam pemerintah dan mereka yang dilayani atau diatur oleh pemerintah, yang bermanfaat untuk menguraikan gagasan teoritis warga negara sebagai konsumen. Selanjutnya, layanan pabrik baru dan layanan berkualitas untuk warga negara. Layanan pabrik baru mengakui bahwa mereka yang berinteraksi dengan pemerintah bukan hanya pelanggan, melainkan warga negara. Salah satu upaya paling canggih untuk meningkatkan kualitas layanan dimulai dengan pengakuan akan perbedaan antara pelanggan dan warga. Warga negara digambar sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam konteks komunitas yang lebih luas. Pelanggan berbeda karena mereka tidak terbagi dengan tujuan yang sama, melainkan berusaha mengoptimalkan keuntungan individu mereka sendiri. Kompleksitas interaksi pemerintah dengan warga dan masyarakat menandai segala upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pemerintahan. Bab 4. Cari kepentingan publik. Administrator publik harus berkontribusi untuk membangun gagasan bersama tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi cepat yang didorong oleh pilihan individu, sebaliknya penciptaan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Di salah satu prinsip inti layanan publik baru adalah penegasan kembali sentralitas kepentingan publik dalam layanan pemerintah. Selanjutnya, apakah kepentingan publik? Walter Lippmann mendefinisikan kepentingan publik sebagai apa yang akan dipilih laki-laki jika mereka melihat dengan jelas, berpikir rasional, bertindak tanpa minat, dan kebajikan. Selanjutnya, Glendon Schubert mengemukakan bahwa konsep kepentingan publik tidak masuk akal secara operasional. Di satu sisi, mencoba mendefinisikan kepentingan publik sama seperti mencoba mendefinisikan cinta. Jelas bahwa cinta memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, berupaya seiring waktu memotivasi perilaku, membingkai pemikiran kita, menentukan ukuran, dan melibatkan substansi dan proses. Sama seperti memahami pengalaman manusia secara virtual membutuhkan pengakuan akan peran cinta. Sulit bahkan mustahil untuk memahami kedalaman dan luasnya publik. Itu juga mengubah kita cara berpikir dan berperilaku. Model normatif. Model normatif yang digunakan oleh ilmuwan sosial bukan untuk mendeskripsikan apa yang ada, melainkan apa yang seharusnya. Dalam model normatif kepentingan publik menjadi standar etika untuk mengevaluasi kebijakan publik tertentu dan tujuan yang harus dikejar oleh tatanan politik. Dalam pandangan ini, kepentingan publik merupakan standar moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, tindakan yang dapat dilakukan untuk kepentingan umum patut mendapat persetujuan karena memenuhi standar kebaikan tersebut. Pendapat Tukesinelli dan pendukung lain dari model normatif kepentingan publik adalah standar etika tertinggi yang berlaku untuk urusan politik. Pandangan abolisionis untuk kepentingan umum.
Pandangan abolisionis tentang kepentingan publik berpendapat bahwa konsep kepentingan publik tidak bermakna atau tidak penting. Para ulama ini cenderung mengambil salah satu dari dua alur pemikiran, apakah pertama, kepentingan umum tidak dapat diukur atau diamati secara langsung sehingga tidak valid, atau kedua, konsep kepentingan umum atau kemauan bersama tidak diperlukan karena pemilihan individu adalah cara terbaik untuk memahami proses kebijakan dan menetapkan kebijakan. Skebert, teori kepentingan publik harus dapat menggambarkan hubungan antara kepentingan publik dan perilaku dengan cara yang dapat divalidasi secara empiris. Dia menyimpulkan bahwa karena teori tentang kepentingan publik tidak dapat melakukannya, sulit untuk memahami pembenaran untuk mengajar mahasiswa ilmu politik bahwa tunduk pada kepentingan umum adalah norma yang relevan dari tanggung jawab resmi. Selanjutnya adalah teori proses politik. Cochrane menjelaskan bahwa teori proses politik merupakan konsep yang mengacu pada proses politik yang melalui kebijakan yang dibuat. Dalam pandangan ini, kepentingan publik diwujudkan melalui proses tertentu yang memungkinkan kepentingan dikumpulkan, diseimbangkan, atau direkonsiliasi. Contoh, Howard Smith menyatakan dengan jelas bahwa kepentingan umum paling tepat didefinisikan bukan dengan politik konkret seperti itu, melainkan jenis proses tertentu yang dengannya diputuskan apa yang harus dilakukan. Para pendukung pandangan ini menyarankan bahwa kepentingan publik kurang penting daripada bagaimana kita sampai pada hal itu, karena para ahli teori ini memperhatikan terutama proses. Banyak yang dapat dianggap menganalisis kepentingan publik sebagai perpanjangan logis dari debat yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan di antara para ilmuwan politik tentang cara terbaik untuk memahami proses politik itu sendiri. Nilai bersama. Cochrane menyebut model kepentingan publik berdasarkan nilai-nilai bersama sebagai konsensus. Konsensualis memandang kepentingan publik sebagai istilah yang kabur, tetapi berharga, yang merujuk pada debat kebijakan untuk mencapai konsensus nilai publik. Kepentingan publik berdasarkan nilai-nilai bersama yang memadu nilai proses untuk mengartikulasi kepentingan tersebut dan substansi dari kepentingan publik itu sendiri. Model nilai bersama ini dibuktikan dalam tulisan-tulisan awal Paul F. Levy yang menyatakan bahwa kepentingan publik tidak pernah hanya merupakan jumlah dari semua kepentingan pribadi atau jumlah yang tersisa setelah membatalkan berbagai plus dan minusnya. Kepentingan publik berdasarkan nilai-nilai bersama menunjukkan sebuah proses yang melampaui interaksi kepentingan khusus untuk memasukkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusional bersama. Bab 5 menghargai kewarganegaraan di atas kewirausahaan. Kebijakan dan program yang memberikan struktur dan arahan pada sosial dan politik adalah hasil interaksi dari berbagai kelompok dan organisasi, campuran berbagai pendapat dan kepentingan. Peran pemerintah bukanlah untuk mengarahkan publik melalui peraturan dan keputusan, juga bukan peran pemerintah untuk hanya menetapkan satu aturan dan insentif di mana orang akan dibimbing ke arah yang tepat. Peran administrasi publik baru dan peran administrator. Di dalam proses, peran pemerintah diubah dari salah satu kontrol menjadi salah satu pengaturan agenda dan memfasilitasi, mencari, bernegosiasi, atau memperantarai solusi untuk masalah publik. Perspektif tata kelola salah satu perkembangan terpenting dalam kehidupan politik saat ini, dan satu lagi diakui oleh para pendukung manajemen publik baru dan layanan publik baru, adalah perubahan dramatis dalam cara aturan dan regulasi, program dan proses yang memandu masyarakat mengembangkan atau dengan kata lain, sedikit berbeda perubahan dalam cara publik kebijakan sedang dikembangkan. Administrasi publik lama dan peran administrator. Terpilihnya pemimpin politik ditugasi membuat kebijakan administrator dan bertugas melaksanakan kebijakan. Meskipun diisolasi dari warga negara, bertanggung jawab kepada para pemimpin politik terpilih yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada para pemilih, yang dapat memilih mereka di luar jabatan, dengan demikian mempertahankan rantai kontrol demokratis oleh warga negara atas administrator. Manajemen publik baru dan peran administrator.
Lebih penting lagi, manajer didorong untuk mengambil peran aktif dalam promosi, mencari kebijakan, pengaturan, atau kesepakatan yang menurutnya akan menguntungkan komunitas atau agensi mereka, serta didorong untuk mengambil risiko untuk mendapatkan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah publik. Layanan publik baru dan peran administrator. Partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan dapat melayani fungsi edukatif, membantu orang untuk memahami kerumitan dari proses tata kelola. Bab 6. Berpikir strategis, bertindak secara demokratis. Tujuan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pemerintah terbuka dan dapat diakses, responsif dan beroperasi untuk melayani warga negara dan menciptakan peluang untuk kewarganegaraan di semua fase proses kebijakan. Implementasi dalam perspektif sejarah. Generasi pertama. Adaptasi dan kebijaksanaan dalam proses implementasi, oleh karena itu dipandang perlu dan diinginkan. Model ini secara eksplisit mengakui sisi bahwa pembuat kebijakan dan administrator secara aktif terlibat di dalamnya proses implementasi. Generasi kedua, mereka berpendapat bahwa logika ekonomi politik memiliki kegunaan yang besar untuk pemahaman bagaimana agensi, program, dan efektivitas dapat diatur sebaik mungkin untuk dicapai hasil yang sukses, efisiensi, dan efektivitas. Generasi ketiga, administrasi dan implementasi publik lama seperti dicatat di awal bab ini. Dalam ortodoksi administrasi publik, ada sedikit perbedaan antara proses administrasi dan proses implementasi. Maka, tugasnya adalah untuk menemukan prosedur yang paling dapat diprediksi, diatur dan benar, dan aturan untuk mengimplementasikan program, dan kemudian menggunakan teknik manajemen dan kontrol untuk memastikan bahwa orang-orang dalam organisasi melakukan apa yang mereka lakukan yang harus dilakukan. Administrasi dan implementasi publik lama. Para pendukung manajemen publik baru berbicara tentang beberapa mekanisme yang sama dan pendekatan implementasi dan keterlibatan warga yang ditemukan dalam literatur pada layanan publik baru. Bagaimanapun, pendekatan ini didasarkan pada perbedaan asumsi fundamental dan dibenarkan untuk alasan yang berbeda. Meskipun pendekatannya terdengar sama dalam beberapa hal dan bahkan menggunakan terminologi yang sama. Implementasi dalam manajemen publik baru berbeda baik dari administrasi publik lama dan layanan publik baru. Sedangkan administrasi publik lama mengupayakan implementasi yang efisien dari atas ke bawah. Manajemen publik baru mengupayakan implementasi yang efisien secara harfiah dari samping sektor swasta ke domain publik. Manajemen dan implementasi publik baru. Fokus utama implementasi adalah warga negara untuk keterlibatan dan pembangunan komunitas. Warga negara tidak diperlakukan secara potensial mengganggu implementasi yang benar. Juga tidak digunakan terutama sebagai kendaraan untuk pengurangan biaya. Karena kebijaksanaan harus dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Kebijaksanaan itu harus diinformasikan oleh partisipasi warga. Padahal, organisasi publik harus kita kelola sehingga bisa berbenah dan mendorong keterlibatan warga di semua aspek dan fase pembuatan kebijakan dan proses implementasi. Pelayanan dan implementasi publik baru. Pemberdayaan meminta mereka untuk menetapkan prioritas polisi dan melibatkan mereka dalam upaya peningkatan kualitas hidup di lingkungan mereka. Sedangkan beberapa mekanismenya yang digunakan dalam upaya ini mungkin tampak serupa dengan yang digunakan dalam pemotongan biaya dan strategi yang digerakkan oleh pasar. Dalam praktik keduanya berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun komunitas yang lebih kuat, dengan warga yang ada terlibat dan diberdayakan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, dan dengan siapa pegawai negeri bertanggung jawab untuk membuat komunitas mereka lebih baik. Bab 7. Akui akuntabilitas itu tidak sederhana. Tanggung jawab seorang administrator terdiri atas A. Konstelasi institusi dan standar institusi. Kemudian yang kedua adalah B. Kepentingan publik, artinya seorang administrator itu harus mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga adalah undang-undang dan undang-undang dasar, artinya dalam setiap kerja seorang administrator harus berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah instansi lain dan tingkatan pemerintahan, yang mana hal ini harus dipandang dan dipelajari serta perlu pemahaman akan perbedaan sikap dalam kerja sebagai administrator, mengacu pada instansi dan tingkat pemerintahannya. Kemudian adalah media pers.
Yang keenam adalah standar profesional. Selanjutnya nilai dan standar komunitas yang harus dipenuhi, faktor situasional, kemudian nilai demokrasi dan mengutamakan masyarakat. Akuntabilitas adalah dasar dari setiap proses pemerintahan. Artinya, seluruh proses pemerintahan itu mengacu kepada akuntabilitas. Keefektifan proses tersebut tergantung bagaimana mereka yang berwenang menjelaskan cara mereka, baik secara konstitusional maupun legal. Pendapat ini dikemukakan oleh Dwi Vedi pada tahun 1905. Administrator merupakan profesional dan memiliki pengetahuan khusus serta keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam. Untuk itu, sebagai seorang administrator, hendaknya bekerja secara profesional, memiliki pengetahuan khusus dalam artian pengetahuan yang lebih banyak daripada masyarakat pada umumnya, serta keahlian teknis yang tidak dimiliki. Dengan kata lain, bahwa keahlian yang mereka laksanakan dan mereka terapkan dalam pekerjaan sebagai administrator harus melebihi kemampuan masyarakat awam pada umumnya. Akuntabilitas dalam administrasi publik dicapai dengan cara sebagai berikut. Pertama, ada kontrol internal, yakni kontrol yang ditetapkan dan diberlakukan dalam agensi. Kemudian yang B, kontrol eksternal, melibatkan satu, pengawasan legislatif, anggaran, dan kegiatan. Kemudian ada kritik ombudsman dan media pers. Yang ketiga, ada pengawasan oleh kelompok konsumen, kelompok kepentingan, dan individu terkait lainnya. Seorang administrator bertanggung jawab untuk menyesuaikan dengan program umum kepada eksekutif dan mengordinasikan kegiatan dengan lembaga cabang eksekutif lainnya untuk melaksanakan program tersebut, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan menerapkan standar profesional yang mungkin relevan dengan aktivitasnya. Seorang administrator harus bisa menciptakan relasi yang baik antar cabang-cabang eksekutif maupun eksekutif utama agar setiap program yang dicanangkan akan terlaksana dengan baik. Kemudian bab 8. Sajikan daripada mengarahkan. Layanan publik baru tidak melihat kepemimpinan dalam hal manipulasi individu maupun intensif. Sebaliknya, kepemimpinan dilihat sebagai bagian alami dari A. Pengalaman manusia. Artinya, dengan pengalaman yang banyak, maka seorang pemimpin akan sebagai kompeten dalam memimpin, baik itu memimpin perusahaan maupun memimpin negara ini. Kemudian tunduk kepada kekuatan rasional dan intuitif. Artinya, segala sesuatu mengenai keputusan maupun kebijakan harus didasari pada kerasionalan dan secara intuitif. Kemudian berkaitan dengan memfokuskan energi manusia pada proyek-proyek yang menguntungkan manusia. Artinya, setiap pola pikiran yang dikemukakan oleh manusia harus menguntungkan manusia, terutama masyarakat pada umumnya. Menurut Burns, ada dua jenis kepemimpinan, yakni kepemimpinan transaksional yang mana melibatkan pertukaran hal-hal yang berharga, baik ekonomi, politik, atau psikologis, antara pemrakarsa dan responden. Kemudian ada kepemimpinan transformasional, terjadi ketika para pemimpin dan pengikut terlibat satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka meningkatkan satu sama lain ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Sementara para pemimpin yang dipimpin pada awalnya mungkin bersatu baik untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, atau karena pemimpin mengenali beberapa potensi khusus dalam pengikut. Seiring berkembangnya hubungan, kepentingan mereka menjadi menyatu, menjadi saling mendukung untuk tujuan bersama. Hubungan antara pemimpin dan pengikut menjadi satu, di mana tujuan keduanya diangkat melalui hubungan ketegangan. Kedua belah pihak menjadi termobilisasi, terinspirasi, dan terangkat. Beberapa langkah kunci dalam menyelesaikan masalah publik secara efektif menurut Bryson dan Crosby. Yang pertama, menempa perjanjian awal untuk bertindak. Kemudian mengembangkan definisi masalah yang efektif untuk memandu tindakan. Ketiga, mencari solusi di forum. Keempat, mengembangkan proposal yang bisa menang di arena. Kelima, mengadopsi solusi kebijakan publik. Yang keenam, menerapkan kebijakan dan rencana baru. Dan yang terakhir, menilai kembali kebijakan dan program. Pola pikir administrasi publik adalah bahwa program dan sumber daya publik bukan milik mereka. Sebaliknya,
administrator publik telah menerima tanggung jawab untuk melayani warga dengan menjadi pelayan sumber daya publik. Dalam layanan publik baru, kepemimpinan bersama dan berbasis nilai dipandang sebagai fungsi dan tanggung jawab di semua tingkat organisasi, dari jajaran, eksekutif, hingga tingkat jalan. Artinya, fungsi dan tanggung jawab di semua tingkatan organisasi dari bawah sampai ke tingkat tertinggi harus dilaksanakan bersama dan berbasis nilai, norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Bab 9, menghargai orang bukan hanya produktivitas. Dalam pendekatannya terhadap manajemen dan organisasi, NPS menekankan pentingnya pengelolaan melalui orang atau manusia. Pekerja harus dibujuk untuk menghasilkan perilaku dan melakukan tugas tertentu. Kemudian, perilaku manusia juga didorong oleh martabat manusia, kepercayaan, rasa memiliki, kepedulian terhadap orang lain, pelayanan dan kewarganegaraan berdasarkan cita-cita bersama dan kepentingan publik. Menurut sosiolog Jerman yaitu Max Weber, pendekatan struktural adalah pendekatan untuk mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Namun, Weber prihatin terhadap konsekuensi birokrasi bagi nilai-nilai demokrasi dan jiwa manusia individu. Weber juga prihatin terhadap implikasi birokrasi bagi pemerintahan yang demokratis dan konsekuensinya bagi masyarakat. Sedangkan menurut Kearney and Hayes, manajer publik mulai menyadari bahwa betapa pentingnya untuk menggunakan pendekatan partisipatif. Berdasarkan tinjauan penelitian, pendekatan partisipatif adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. NPS memandang pendekatan partisipatif adalah satu-satunya pendekatan yang mampu membangun kewarganegaraan, tanggung jawab, kepercayaan, dan memajukan nilai layanan untuk kepentingan umum. Bab 10, layanan publik baru beraksi. Pengukuran kinerja adalah bidang tata kelola lain di mana berbagai contoh keterlibatan warga negara dapat ditemukan. Melibatkan warga negara dalam desain sistem pengukuran kinerja dapat meningkatkan signifikasi politik dan kredibilitas tindakan tersebut, serta meningkatkan kegunaan dan relevansi informasi yang diberikan kepada warga negara. Publik diartikan secara luas untuk mencakup setiap orang atau organisasi yang tertarik, dilayani oleh, atau yang melayani di dalam suatu program. Menurut Tebo, cara terpenting lain yang dilakukan untuk menjunjung nilai-nilai layanan publik baru adalah cara menangani masalah dan perhatian individu untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kewarganegaraan, dan menjaga hubungan komunitas yang positif. Layanan publik baru mengharuskan memikirkan kembali proses, struktur, dan aturan organisasi untuk membuka akses dan partisipasi kepada mereka yang kami layani di semua fase proses tata kelola. Ini adalah cita-cita berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan kepentingan publik yang tak terukur tetap kritis.